Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok Lemur Ekor Cincin yang akan mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Pengaruh Konsumsi Kafein Terhadap Otak. Ini adalah anggota kelompok kami, terdiri dari Hoirunisa, Mariska Meliani, Naufal Fauziah, Nesti Angelica, dan Juliana Alamilatina. Presentasi dari kelompok kami terdiri dari pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan referensi. Saya akan mulai terlebih dahulu presentasinya. Pertama, pendahuluan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juliana Alamilatina dengan NIM 010711900132. Apa itu kafein? Kafein adalah senyawa kimia alkaloid golongan metilsantin yang ditemukan dalam biji, kacang-kacangan, atau sejumlah tanaman asli Amerika Selatan dan Asia Timur. Ini adalah sumber dari kafein. Sumber kafein yang paling utama di dunia adalah biji kopi. Biji kopi ini adalah benih dari tanaman kopi. Jumlah pasti kafein yang terkandung dalam biji biasanya sangat bervariasi. Selain biji kopi, ada juga tanaman teh. Contohnya adalah Camellia sinensis. Selain itu ada juga kakao, yaitu Theobroma kakao. Asupan kafein yang didapat di masyarakat paling banyak berasal dari kopi. Di sini bisa terlihat kandungan kopi dalam kopi menurut data Caffeine and Food Canada.k. Di sini ada produk kopi. Untuk kopi seduh sendiri, untuk miligramnya ada 135 mg. Kemudian untuk kopi instan 76 sampai 106 mg. Jenis lainnya tertera di sini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kafein tidak hanya terkandung dalam kopi, tetapi juga terkandung dalam berbagai minuman seperti yang tertera pada layar ini. Pertama, untuk teh, campuran rata-ratanya dalam miligram itu ada 43 mg. Kemudian untuk teh hijau ada 30 mg, teh instan ada 15 mg, kemudian untuk daun teh atau kantong teh ada 50 mg. Selain minuman, kafein juga terdapat dalam kandungan berbagai macam makanan. Nah, contohnya di sini ada coklat susu, itu ada 8 mg, kemudian ada kue coklat, ada 36 mg, kemudian ada permen coklat manis, 19 mg, dan juga ada puding coklat, 9 mg. Untuk jenis makanan lainnya tertera pada layar ini. Selanjutnya, berapa batas konsumsi dalam hariannya? Untuk orang dewasa normal yang tidak hamil maupun menyusui, itu menurut Mayo Clinic 400 mg. Kemudian untuk penelitian Astrid Nehlig itu ada 50-200 mg. Kemudian untuk rekomendasi bagi ibu hamil itu dari Mayo Clinic sendiri kurang dari 200 mg. Kemudian dari penelitian Astrid Nehlig itu kurang dari 200 mg. Sedangkan pemerintah Kanada menetapkan kurang dari 300 mg. Sebagai catatan di sini, konsumsi kafein di atas 400 mg termasuk berlebihan dan dapat merusak kesehatan atau dapat menyebabkan masalah kesehatan. Kemudian, apa saja efek kafein terhadap otak? Pertama, dalam central nervous system atau sistem saraf pusat. Di sini dapat meningkatkan kewaspadaan, gairah, dan suasana hati. Sedangkan jika konsumsi kafein sudah masuk ke dalam pembuluh darah, akan menyebabkan efek analgesik yang bermanfaat dalam mengurangi nyeri kepala. Namun, jika konsumsinya berlebihan, dapat mengakibatkan kesulitan tidur, tekanan darah naik, kecemasan, dan juga tekanan nadi naik atau denyut nadi naik yang disebut dengan takikardia. Kemudian, jika penghentian kafein setelah mengkonsumsi kafein dalam jumlah waktu yang sangat lama, akan mengakibatkan gejala sakit kepala, mengantuk, lelah, mual, dan depresi. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi kebiasaan dari mengkonsumsi kafein? Pertama, konsumsi kafein biasanya pada setiap momen tertentu, saat berkumpul dengan teman, keluarga, dan juga saat berdiskusi antara rekan kerja sambil menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan faktor yang kedua, konsumsi kafein untuk membantu meningkatkan performa. Contohnya pada seorang pelajar atau pekerja yang mengharuskan mereka agar terjaga pada malam hari untuk menyelesaikan beberapa tugas atau pekerjaan yang belum mereka selesaikan.
Konsumsi kafein sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja. Namun, permasalahan yang terjadi di sini adalah berkaitan dengan konsumsi kafein di tengah masyarakat yang sering disebabkan karena konsumsi kafein sudah menjadi sebuah kebiasaan. Padahal, konsumsi kafein seharusnya dibatasi sampai dengan jumlah yang normal yang sudah ditentukan, yaitu di bawah atau kurang dari 400 mg. Berdasarkan fakta tersebut, kami berharap masyarakat dapat mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang cukup, sehingga efek yang baik dari kafein dapat diperoleh oleh masyarakat. Dengan mengkonsumsi kafein yang dengan porsi yang sangat cukup atau dengan porsi yang cukup, kami berharap insidensi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak kaitannya dengan kafein itu dapat berkurang. Halo, aku Nafa Fauzia dengan NIM 010711904141. Nah, di sini aku akan menyampaikan tentang metodologi. Nah, yang pertama, metode yang digunakan pada penulisan jurnal ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode pustaka. Nah, metode pustaka ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam data yang bersumber dari buku, literatur, ataupun dari website yang berhubungan dengan topik pembahasan jurnal yang sedang diteliti. Kemudian, pengambilan data atau informasi ini tuh dapat diperoleh tanpa melakukan sebuah pengamatan di lapangan ataupun bertemu langsung dengan responden, namun dapat diperoleh melalui dokumen yang sudah dipublikasikan. Nah, selanjutnya untuk kami menggunakan metode pendekatan yaitu metode pendekatan kualitatif. Nah, di mana data yang dianalisisnya itu lebih bersifat naratif dan deskriptif. Nah, ini tuh alasannya adalah agar penulisnya itu dapat memahami berbagai efek yang ditimbulkan kafein terutama terhadap otak manusia. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, di sini kami menggunakan pengumpulan data sekunder. Ini tuh dapat berupa jurnal serta informasi dari website resmi. Nah, data sekunder itu sendiri merupakan data yang didapatkan dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Ini tuh untuk mencari data-data yang berhubungan dengan penelitian, kemudian kita mengumpulkan datanya dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah disajikan. Nah, unit analisis atau yang disebut dengan variable dependent dari penelitian ini adalah otak manusia. Nah, sedangkan untuk variable independentnya adalah efek dari kafein. Saya Hoerunisa dengan NIM 010711900155 akan menjelaskan hasil pengaruh konsumsi kafein terhadap otak. Efek baik kafein terhadap otak. Efek kafein terhadap penyakit Alzheimer dan demensia. Studi yang dilakukan oleh Marjo dan Mia telah membuktikan bahwa konsumsi kopi dengan jumlah yang moderat dapat mengurangi resiko demensia dan Alzheimer di kemudian hari. Dalam studi ini, digunakan metode berupa pencarian studi-studi lain lewat PubMed, yang dimana terdapat beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa kafein dan demensia tidak berhubungan, namun kebanyakan membuktikan bahwa terdapat hubungan protektif antara kafein dan insidensi Alzheimer. Dalam studi ini dikatakan bahwa minum kopi telah dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2, dan salah satu mekanismenya adalah magnesium yang berlimpah dalam kopi akan meningkatkan sensitivitas insulin. Diabetes pada gilirannya akan meningkatkan risiko dari demensia. Nah, grafik berikut menunjukkan bahwa minum 3-5 cangkir kopi per hari pada usia paruh baya, usia rata-rata 50,4 tahun, dikaitkan dengan penurunan risiko demensia sebesar 65% pada gambar 1 dan Alzheimer sebesar 64% pada gambar 2 di kemudian hari selama tindak lanjut selama 21 tahun. Yang kedua, terhadap penurunan insidensi Parkinson. Jadi ada studi prospektif pertama pada 8.004 pria Jepang Amerika yang tinggal di Hawaii yang dilakukan selama median durasi 27 tahun, melaporkan hubungan terbalik antara kejadian Parkinson disease dengan penurunan resiko 5 kali lipat bagi mereka yang minum lebih dari 4 cangkir kopi per hari jika dibandingkan dengan non-konsumen. Nah, hubungan terbalik yang sama ditunjukkan untuk kafein dari sumber non-kopi. Sebuah studi
Kasus kontrol yang lebih kecil diterbitkan pada tahun 2014 menunjukkan hanya hubungan terbalik yang lemah antara asupan kopi dan resiko Parkinson disease. Yang ketiga, terhadap kewaspadaan. Penelitian yang dilakukan oleh A.P. Smith dan kawan-kawan menyatakan bahwa kopi berkafein dapat meningkatkan kewaspadaan dan performa. Efek ini diobservasi pada konsumsi kopi pada siang dan malam hari. EFSA mengevaluasi sejumlah besar penelitian dan menyimpulkan bahwa kafein meningkatkan perhatian selektif, yaitu berfokus pada stimulus yang relevan dan perhatian berkelanjutan. Artinya mempertahankan perhatian terfokus selama jangka waktu yang lama. Selama bekerja di malam hari, kafein juga telah terbukti mengurangi kegagalan kognitif dan kecelakaan sekitar setengah dari subjek yang mengkonsumsi lebih dari 220 mg kafein setiap hari. Yang keempat, terhadap insidensi stroke. Sebagian besar penelitian yang meninjau hubungan antara konsumsi kopi dan stroke menunjukkan bahwa minum kopi ini dikaitkan dengan penurunan risiko stroke. Sebuah meta-analisis lebih lanjut dari 9 studi kohort yang diterbitkan pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa konsumsi kopi 4 cangkir atau lebih per hari menunjukkan efek pencegahan terhadap stroke. Dalam subkelompok Eropa, peningkatan minum kopi menunjukkan penurunan 18% risiko stroke. Yang kelima, efek baik kafein ini terhadap migrain. Berdasarkan hasil yang kami peroleh, kafein dapat meringankan gejala migrain. Hal ini didukung dengan fakta-fakta bidang farmakologi, yang mana terdapat beberapa obat anti nyeri yang menggunakan kafein. Namun, kami tidak menemukan penelitian yang membahas apakah konsumsi makanan atau minuman berkafein dapat memiliki efek yang sama dengan kafein yang terkandung dalam obat anti nyeri. Oleh sebab itu, kami menyimpulkan bahwa kafein memang dapat meringankan gejala migrain, namun belum ada bukti yang menyatakan bahwa konsumsi kopi, teh, atau coklat yang berkafein dapat memiliki efek yang sama. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh Baratlo tahun 2019, diketahui bahwa kafein itu dapat meringankan gejala migrain. Nah, dalam penelitiannya, Baratlo ini membandingkan efikasi kafein sitrat dan magnesium sulfat intravena untuk meringankan sakit kepala migrain akut. Nah, untuk kelompok kafein sitrat, skor nyeri median menurun dari 9 menjadi 5 setelah 1 jam dan menjadi 3 setelah 2 jam. Pada kelompok magnesium sulfat, skor nyerinya menurun dari 8 menjadi 2 setelah 1 jam dan menjadi 0 setelah 2 jam. Nah, hasil penelitian Baratlo ini menunjukkan bahwa kafein itu mempunyai potensi yang baik sebagai obat pereda migrain. Yang keenam, terhadap memori jangka pendek atau short term memory. Peningkatan memori jangka pendek karena konsumsi kafein didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tursina pada tahun 2019. Dalam penelitiannya, Tursina menggunakan 15 sampel mahasiswa psikologi Universitas Malikussoleh dengan rentang umur 18-22 tahun. Hasil statistik dari penelitian ini menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan memori jangka pendek. Hasil rata-rata skor memori jangka pendek sebelum meminum kopi sebesar 6, sedangkan skor rata-rata setelah minum kopi sebesar 11. Terdapat perbedaan selisih peningkatan memori jangka pendek yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah minum kopi. Selanjutnya, efek buruk kafein terhadap otak. Yang pertama, terhadap insomnia dan gangguan tidur. Kafein mengganggu ritme melatonin sirkadian, menunda timbulnya tidur jika dikonsumsi dekat dengan waktu tidur. Penggunaan kafein berlebihan dapat menyebabkan gejala insomnia atau memperburuk insomnia yang sudah ada sebelumnya. Dalam salah satu survei dengan 183 perempuan sebagai responden, mereka yang melaporkan asupan kafein yang lebih tinggi, lebih dari atau sama dengan 5 cangkir, biasanya dilaporkan lebih sedikit mengalami gangguan tidur yang dikaitkan dengan kafein. Yang kedua, terhadap kecemasan, serangan panik, atau depresi. Dari hasil yang kami peroleh,
Efek depresi dari kafein terjadi apabila seseorang yang mengkonsumsi kafein secara rutin tiba-tiba menghentikan konsumsi kafeinnya. Efek tersebut sebenarnya tidak berlangsung secara permanen, karena hal ini merupakan respon tubuh untuk menyesuaikan diri. Dalam hal ini, kami tidak menemukan penelitian maupun literatur yang menyatakan bahwa kafein dapat menyebabkan depresi secara langsung, sehingga perlu adanya penelitian yang lebih detail mengenai hal ini. Dalam hal serangan panik maupun kecemasan, kami menemukan adanya korelasi antara kafein dan serangan panik maupun kecemasan. Hasil dari berbagai penelitian menyatakan bahwa kafein dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan panik maupun kecemasan. Namun, hasil dari jurnal yang kami dapat menggunakan sampel berupa pasien penderita gangguan mental. Jadi kami tidak menemukan efek serangan panik atau kecemasan yang ditimbulkan kafein terhadap orang dewasa yang sehat secara fisik dan mental. Halo, perkenalkan saya Mariska Meliani dengan NIM 010711902338. Saya akan membahas mengenai bagian pembahasan. Baik, pertama adalah efek kafein terhadap insidensi penyakit Alzheimer. Nah, di sini kita melihat ada jaringan otak yang sehat. Jaringan ini bisa mengalami degenerasi sehingga jaringannya tampak rusak. Jaringan yang rusak ini akan memicu gangguan sinaps dan naiknya atau meningkatnya glutamat ekstraselular sehingga terjadi penurunan dari kognitif. Dalam hal ini penyakit Alzheimer sudah berkembang. Nah, efek dari kafein sendiri adalah kafein dapat merangsang neurogenerasi, yaitu suatu proses di mana sel-sel otak mengalami pembaruan. Maka dapat disimpulkan bahwa kafein memiliki efek baik terhadap insidensi penyakit demensia dan Alzheimer. Nah, selanjutnya adalah efek kafein terhadap gangguan tidur ataupun insomnia. Jadi, jam tidur kita itu dipengaruhi oleh suatu hormon yang disebut dengan hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini sendiri, dia kadarnya akan naik pada malam hari, kemudian kafein juga memiliki efek supresi pada melatonin sehingga menyebabkan gangguan tidur ataupun insomnia jika dikonsumsi pada waktu yang berdekatan dengan jam tidur. Selanjutnya adalah efek kafein terhadap penurunan insidensi Parkinson. Di sini terdapat patogenesis dari Parkinson's disease. Penyakit Parkinson sendiri disebabkan oleh terdepositnya Lewy body pada jaringan otak. Nah, Lewy body sendiri itu berasal dari protein yang dalam proses pelipatannya itu terjadi kecacatan atau disebut juga adanya misfolded. Nah, Lewy body itu dapat merangsang proses inflamasi dan nekrosis sehingga gejala-gejala penyakit Parkinson itu dapat terjadi. Nah, kafein sendiri memiliki efek anti-inflamatori dan neuroprotektif sehingga dapat mengurangi proses inflamasi yang terjadi pada penyakit Parkinson ini. Yang selanjutnya adalah kafein memiliki efek terhadap kewaspadaan. Jadi, kafein itu dapat menempel pada reseptor adenosin di otak sehingga adenosin tidak dapat melakukan aksinya. Jadi adenosin tidak dapat menempel dengan reseptornya. Nah, adenosin sendiri adalah suatu senyawa yang dapat memicu rasa lelah dan rasa kantuk. Kafein yang menghambat kerja dari adenosin ini menyebabkan adenosin tidak dapat melakukan aksinya sehingga seseorang akan tetap waspada setelah mengonsumsi kafein. Jadi kafein dapat meningkatkan kewaspadaan. Nah, dalam hasil penelitian yang kami dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah sampel yang mengonsumsi kopi berkafein sebanyak 200 mg mengalami peningkatan performa. Namun tidak dijelaskan efek samping dari mengonsumsi kafein sebanyak 200 mg tersebut sehingga kami menyimpulkan bahwa perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih detail untuk mengobservasi efek ini. Selanjutnya adalah efek kafein terhadap insidensi penyakit stroke. Nah, di sini terdapat patogenesis dari penyakit stroke. Stroke sendiri itu dapat disebabkan karena 3 hal yang utamanya. Yang pertama itu karena adanya iskemia, kemudian perdarahan, maupun adanya trombus. Nah, kafein ini terutama yang terkandung di dalam kopi itu dapat mencegah hipertensi dan juga menurunkan kadar kolesterol, yang mana kolesterol ini dapat menyebabkan terbentuknya trombus. Jadi kafein memiliki efek protektif terhadap penyakit stroke. Nah, namun kami belum menemukan efek konsumsi kafein pada penderita stroke sehingga hasil ini tidak dapat diterapkan kepada populasi secara keseluruhan, namun lebih kepada orang dewasa yang sehat yang tidak sedang hamil maupun tidak sedang menyusui.
Selanjutnya adalah efek kafein terhadap migrain. Migrain sendiri itu dapat disebabkan oleh naiknya volume darah ke dalam intrakranial, sehingga ini dapat menyebabkan nyeri karena tekanan intrakranial yang meningkat. Kafein memiliki efek vasokonstriksi, yaitu menyempitkan pembuluh darah, sehingga dapat menurunkan aliran darah ke intrakranial. Jadi, kafein dapat meringankan gejala migrain. Itulah sebabnya kenapa kafein itu banyak ditambahkan pada obat-obatan tertentu, misalnya seperti acetaminophen ataupun aspirin. Nah, namun kami belum menemukan bukti yang menyatakan bahwa konsumsi kopi, teh, ataupun minuman atau coklat yang berkafein itu dapat memiliki efek yang sama. Selanjutnya adalah efek kafein terhadap memori jangka pendek, maaf. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kafein dapat menginhibisi aksi dari adenosin yang kemudian menyebabkan kewaspadaan seseorang meningkat. Nah, selain itu, adenosin itu ternyata memiliki efek terhadap memori jangka pendek, sehingga apabila reseptor adenosinnya ini diduduki oleh kafein, artinya dia dihambat oleh kafein, maka mekanisme tersebut dapat menyebabkan memori jangka pendek seseorang itu jadi meningkat. Nah, kafein juga dapat menyebabkan dilepaskannya neurotransmitter lain, misalnya seperti noradrenalin, dopamin, ataupun serotonin yang akan meningkatkan memori jangka pendek. Nah, selanjutnya adalah efek kafein terhadap kecemasan, serangan panik, ataupun depresi. Semakin tinggi dosis yang dikonsumsi, efek penghambatan adenosin oleh kafein juga akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan kecemasan yang diinduksi oleh kafein. Selain itu, orang yang dia terbiasa mengonsumsi kafein, kemudian dia tiba-tiba menghentikan konsumsi kafeinnya itu, maka seorang itu akan mengalami yang namanya caffeine withdrawal. Gejalanya itu antara lain sakit kepala, cemas, lelah, depresi, kemudian tremor, dan sulit berkonsentrasi. Nah, namun hasil jurnal yang kami dapat itu menggunakan sampel berupa pasien penderita gangguan mental. Jadi kami tidak menemukan efek serangan panik atau kecemasan yang ditimbulkan kafein terhadap orang dewasa yang sehat secara fisik dan mental. Baik, jadi kesimpulannya kesimpulan dari pembahasan saya adalah hasil dan pembahasan penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian, yaitu apa saja efek baik kafein dan apa saja efek buruk kafein terhadap otak. Terima kasih, sekian dari saya. Presentasinya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nesti Angelika dengan NIM 011711900123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian kami. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah kami dapatkan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa kafein itu memiliki efek baik dan efek buruk terhadap otak. Untuk efek buruknya, kafein dapat menyebabkan gangguan tidur dan juga insomnia. Kafein juga dapat menimbulkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan gangguan mental. Contohnya seperti dapat meningkatkan resiko depresi, serangan panik, dan juga kecemasan. Sementara itu, kafein juga mempunyai efek baik. Salah satunya dapat meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan memori jangka pendek, dan juga menurunkan gejala migrain. Lalu, kafein juga dapat mencegah beberapa penyakit syaraf seperti penyakit demensia, Alzheimer, Parkinson, dan juga stroke. Berikut referensi yang kami gunakan. Secara umum, kami mengambil sumber dari website resmi dan dari data penelitian terdahulu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.